Fibo 1 tambah Fibo 0. Fibo 1 tambah Fibo 0. Fibo 0. Nah, ketika dia Fibo 1, returnnya apakah dilanjutkan atau seperti apa nih Mas Adawi? Ketika Fibo 1. Fibo 1 itu yang ini nih. Perlu dilanjutkan atau sudah cukup? Cukup berarti Mas. Cukup. Berarti ketika Fibo 1 itu returnnya apa harusnya? 1. 1. Nah, kalau di coding berarti apa yang perlu ditambahin di sini? Itu return Fibo kan itu untuk yang 3 Mas ya. Sekarang kan ketika Fibo 1 set, ini N-nya 1 nih gitu kan. Berarti apa kira-kira? Oke, kita kembali ke poinnya nih. Berarti ketika Fibo 1 itu maunya itu yang di return berapa nilainya? 5 kata tadi Mas kan? Fibo 1 berarti 1. Return 1. Returnnya harusnya 1. Seperti ini. Return nah, 1. Seperti ini kan? Atau seperti apa? Nah, selain ini itu ketika apa nih di return 1 itu? Jika N sama dengan 1. Oke, good. Seperti ini ya. Ketika N-nya itu sama dengan 1, maka returnnya 1. Berarti ketika Fibo 1 tambah Fibo 0, terus manggil rekursif kan? Fibo 1. Apakah 1? Oh iya, maka Fibo 1 ini diganti berapa nih? 2. Fibo 1. Fibo 1 dulu. 1. Returnnya? 1. Oke, ini sudah ada nilainya. Sekarang yang kanan, Fibo 0. Fibo 0 ini returnnya berapa nih harusnya? Fibo 0 harusnya berapa returnnya? 0 juga kan? 0. Ya, 0. 0 ya? Ya. Nah, harusnya 0. Nah, sekarang apa yang perlu ditambahin di sini? Ketika Fibo 1 sudah dapat, sekarang Fibo 0 nih. Ini Fibo 0, sekarang N-nya 0. Berarti returnnya harusnya apa Mas? 0 Mas. Nah, berarti apa yang perlu ditambahin kira-kira? If lagi ya. If lagi, nggak apa-apa. If lagi, apa if-nya? N sama dengan 0. Return 0. Return 0. Oke, nah ketika seperti ini, maka Fibo 0-nya nilainya berapa? Oh, 0. Berarti returnnya 0 ya. Oke, sekarang naik. Berarti Fibo 2 itu berapa tuh Mas Harawi? 1. Fibo 1 berapa gitu kan? Oh, Fibo 1 tadi 1. Fibo 3 berapa nih Mas? Fibo 3 itu 1. 2. Terus Fibo 2. Nah, Fibo 2 ini kan padahal sudah kita cari kan di sini gitu kan. Tapi karena ini itu fungsi baru, dia itu nyari lagi nih. Ini yang enggak enaknya rekursif. Jadi sudah dicari lagi. Tapi karena memang pemanggilnya itu kan beda. Yang ini kan dipanggil Fibo 3 di sini kan. Yang ini itu Fibo 4. Fibo 4 itu Fibo 3 tambah Fibo 2. Fibo 2 ini harus cari lagi nih, Fibo 2. Berarti kalau udah dipakai nggak bisa dipakai lagi Mas kita? Nah, itu nama teorinya dynamic programming. Dynamic programming itu nanti teman-teman kalau sudah dipakai itu harusnya nggak usah ngulangi lagi. Nah, itu dia nanti di bab dynamic programming. Sudah belajar kalian? Sudah Mas? Oh, bagus. Tapi kita fokus kayak gini dulu deh, yang cara dasar dulu. Nah, sampailah nanti di titik Fibo 2 ini dapat Fibo 2 berapa ini Mas Kadawi? 1. Terus Fibo 4 berapa? Fibo 4 3. Terus Fibo 3 ini dicari lagi nih. Nah, ini yang membuat lama nih, gitu kan. Ini namanya stuck. Jadi stucknya banyak gitu kan. Fibo 3 dicari, Fibo 2 tambah Fibo 1 ke bawah, terus ketemu nih Fibo 3 berapa? 2. Akhirnya Fibo 5 berapa? 3 tambah 2. 5 ya. Akhirnya ketemulah 5. Ini adalah fungsi rekursif dari Fibo. Gimana Mas Davi? Cukup
jelas atau ada yang dibingungkan? Iya sih Mas. Gak bingung sih Mas apa ya, cuman emang saya agak kurang kalau matematika emang. No worry, no worry. Tinggal jam terbang aja teman-teman semuanya. Yang penting kita sudah pernah lah gitu. Baik, dari yang lain, aku coba ini ya. Ini kan N1, return 1, N0, return 0. Ini aku set jika N kurang dari sama dengan 1, maka returnnya ini N. Jadi kalau dia 1, maka returnnya 1. Kalau integernya 0, returnnya 0. Biar lebih simpel aja. Baik, dari sini kalian ada yang mau ditanyakan untuk Fibonacci teman-teman semuanya? Jika ada rekursif ini, ada mau ditanyakan, silakan. Silakan. Maaf Kak, ini deklarasi N-nya ada di mana Kak? Ini di sini sebagai parameter. Ya oke Kak. Tambah bingung atau tambah ini guys? Kalian tambah, oh gampang ternyata Mas. Kenapa Fibo 1 sama dengan 1? Karena kalau Fibo 1 ini kita lanjutkan ke dalam rekursif menjadi Fibo 0 ditambah Fibo N-1 itu nggak mungkin, nggak ada Fibo min 1 itu nggak ada, mentoknya itu adalah 0 sama 1, sehingga kita harus punya breaknya. Breaknya itu ketika Fibo 1, returnnya 1. Nanti kalau dilanjutin Fibo 1, min 1 kan nggak ada. Gitu. Terus sama Fibo 0, karena ini sudah mentok. Nggak boleh ke belakang, nggak ada. Begitu Mbak, ini siapa yang tanya tadi? Oke, baik. Clear, ada yang ditanyakan lagi sebelum kita move ke selanjutnya? Feynman max number. Baik, kalau begitu kita ke selanjutnya teman-teman semuanya. Fibo sudah selesai. Sekarang problem 3, min and max number. Siapa yang dapat? Saya pilih paling bawah sekarang. Mas Pantas, kok nggak hadir ya Mas Pantas ya? Sudah 2 hari ini. Catat dulu. Oke, Mas Rifki Yuda, apakah hadir? Hadir. Oke, kamu sudah selesai bro, yang nomor 3. Oke, nggak apa-apa, mari kita selesaikan. Baik, Mas Rifki, di sini itu ada soal, aku jelasin dulu ya soalnya ya. Itu mencari nilai minimal sama nilai maksimalnya. Nah, Mas Rifki itu disuruh mencari program untuk mencari bilangan minimum dan maksimum dari sebuah array. Jadi ada sebuah array, kita itu disuruh nyari nilai minimal sama maksimalnya itu berapa gitu. Tapi penyelesaiannya itu kita nggak boleh diurutkan array-nya itu atau list-nya ini nggak boleh diurutkan. Nah, sekarang tugasnya adalah munculkan indeks yang minimum dan maksimum tersebut nih Mas Rifki. Oke, Mas Rifki, misalkan aku punya array ini Mas Rifki ya. 5, 7, 4, minus 2, minus 1, 8. Yang paling kecil berapa Mas Rifki? Minus 2 Mas. Minus 2, nah itu bisa gitu kan. Yang paling besar? 8. 8, no itu bisa gitu kan. Sekarang kalau kita sebagai komputer nih Mas Rifki, gimana kok tahu minus 2 yang paling kecil Mas Rifki? Logikanya dari mana? Dibandingkan Mas. Dibandingkan dengan siapa aja?
Ya, lawan-lawannya di sana. 5 dimulai dari 5, 5. 7, 4. 5, 7, 4, minus 2, minus 1, 8. Ya, Sekarang saya kasih clue nih, misalkan perulangannya itu dari awal sampai akhir. Berarti dari sini nih Mas Rifki. ya. Mulai dari 5 sampai 8. Berarti nilai minimal sama nilai maksimal pada titik iterasi yang pertama, 5, itu berapa nilai minimal sama maksimalnya? 0 sih, Mas. Minimalnya 0, Ya, maksnya? 0 juga. Maksnya 0 juga. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ketika di iterasi 5, terus ngapain nih Mas pada titik kelima ini Mas? Itu dicek apakah Dicek 5 lebih apakah kecil dari min yang ternyata. sama atau itu maksnya juga dicek apakah max lebih besar dari 5. Oke, ternyata nih Mas, 5 itu ternyata nggak lebih kecil dari minimal, karena minimal tadi 0, Ya. ya kan? Berarti ngapain? Lewat aja ya. Eh, nggak bisa sih, Mas. Nanti takutnya kalau re-nya nggak ada minusnya gitu. Bukan. Oke, Hmm, berarti gimana? Ketika 5 oh, dibandingkan sama min, min tadi kan 0 tuh, itu kan? ya, 5 sama 0 lebih kecil mana? 0. 0. Terus Ya, setelah itu ngapain berarti? eh, ini aja Mas dikasih kondisi kalau misalnya Kalau misalnya indeks 1 atau ketika indeks ke 0, kenapa? itu langsung dimasukkan ke Oke, min atau max-nya gitu aja. good. Berarti ketika titik ini, titik awal, nilai min-nya itu berapa? 5, 5. 5. Max-nya? Max-nya juga 5. Oke, berarti kita ke 7 ya sekarang ya. Ya, 7 sama min lebih kecil 5 gitu. Berarti lewat ya. ya. 7 sama max-nya tadi 5. Berarti ngapain? Max-nya diganti dengan 7. Nah, Ya, max-nya diganti sama 7. Ketika 4 dibandingkan sama min lebih kecil mana? 4. 4. Berarti min-nya sekarang 4. 4. Max-nya tetap ya, 7 ya. Ya. Ketika minus 2 lebih kecil mana? Min 2 Mas. Minus. Min 2. Berarti minusnya Ya, minnya min 2. min 2. Terus max-nya tetap 7. Tetap. Ketika ke titik 8, max-nya jadi 8. 8. Dah. Ya. Oke, itu sudah bentar, sudah betul. Gimana? Cukup mudah ya harusnya ya, Mas Rifki ya. Iya, Mas. Oke. Oke, itu tinggal di coding aja. Tapi yang disimpan itu indeksnya ya. Jadi ketika titik 7, jadi punya variabel menyimpan indeks. Jadi misalkan di titik 7 atau titik min 2 gitu kan. Oh, lebih kecil dari min. Kan minnya diganti min 2. Jangan lupa indeksnya min 2 0123. 0123 itu disimpan juga di indeks min tadi supaya yang dimintakan indeksnya bukan bilangannya kan. Jadi gitu. Ada 4 nih. Maka 4 variabel. Baik, sekilas seperti itu teman-teman semuanya. Dari kalian ada yang sudah selesai atau ada yang mau share screen? Dari algoritmanya Mas Rifki mungkin mau live code? Wah, gak ada guys. Oke, karena tadi sudah kebetulan sudah dibahas algoritmanya, saya langsung ingin aja ya, sama seperti algoritmanya Mas Rifki. Jadi di awal-awal itu ketika ada array 574 atau list 574 minus 2 minus 18, itu nilai min sama nilai max-nya itu diambil initiate awal. Supaya apa? Ini yang jadi sebagai acuan. Sama nanti nyimpen indeksnya, jangan lupa indeksnya kan 0, maksnya juga 0. Nanti perulangannya itu mulai indeks 1, mulai 7 sampai 8 ini. Nah, setiap iterasi dicek minimal itu yang awal tadi dengan 7 lebih kecil mana? Oh, masih 5, ya udah lewat. Terus kondisi yang max-nya sekarang. Kalau max
max-nya. Tadi 5 sekarang 7. Oh, lebih besar 7 nih. Itu kan lebih besar dari 7. Ngapain? Max-nya diganti 7, indeksnya juga diganti. Yang kalau misalkan minus 2, maka minus 2 lebih kecil. Berarti min-nya diganti minus 2, indeksnya diganti 0123. Kalau sudah selesai. Udah seperti itu guys untuk jawaban dari min sama nilai mencari max-nya. Baik, dari sini kalian ada yang mau ditanyakan dulu kah? Nilai mencari nilai minimal sama maksimal? Oke. Baik, kalau tidak ada, kita next. Oh ya, silakan. Siapa ini? Saya Rifki. Oke, Mas Rifki. Silakan Mas Rifki. Saya mau tanya, kenapa kok masnya pakai tipe list Mas? Kan kalau pakai array biasa kan sebenarnya bisa. Nggak apa-apa sih, sama aja sih. Poinnya bukan di list atau array sih. Poinnya di for-nya. Mau pakai array nggak apa-apa, mau pakai list juga nggak apa-apa. Karena yang penting algoritmnya ini yang penting. Karena sama boleh keduanya. Oke. Masih Mas. Yuk. Baik, kita lanjutkan. Sekarang saya Mbak Alzeta. Hadirkah Mbak Alzeta? Kok nggak hadir? Tadi hadir. Waduh. Lanjut Mas Kirat. Aduh, Mas Kirat ini ya. Mas Rahmat Setiawan. Hadir. Oke. Soal nomor 4 sudah belum, Bro? Belum. Oke, nggak apa-apa. Yang hari ini belum semua Kak itu Kak. Belum semua. Oke, nggak apa-apa. Mari kita coba nih Mas Rahmat. Open mic ya. Oke. Mas Rahmat, kita itu punya soalnya gini Mas Rahmat. Sama teman-teman juga ya. Ada maksimum by product kita. Kita itu disuruh membeli sebuah barang, tapi kita itu disuruh nyari berapa sih maksimal yang bisa kita beli dari uang yang kita miliki gitu. Nah, parameternya itu ada 2. Satu itu uang kalian, ada berapa? 50.000, sama list harga produknya. List harga produknya berapa, Mas? Ada 25.000, 25.000, 10.000, 14.000 nih, Mas Rahmat. Nah, kalau Mas Rahmat punya 50.000, kira-kira bisa beli produk apa aja nih, Mas? Dari 1, 2, 3, 4 ini. Yang 25.000 sama 25.000. 25.000 sama 25.000 ini. Ya. Nah, tantangannya adalah supaya kalian itu dicari jumlah produk yang terbanyak. Iya, ini jumlah maksimum barangnya. Berarti kombinasinya apa nih, Mas? Yang 25, 10 sama 14. 25, 10 sama 14.000. Loh, kok tahu, Mas, gitu kan? Kok 3 ini kok bisa tahu gitu kan? Gimana cara logikanya? Berarti bentar. Kenapa kok cuma 3 ini dulu deh? Kenapa kok 3 ini, Mas? Kenapa enggak 25, 25, 10? Berarti ngecek nilainya berarti. Ngecek nilai dari yang terkecil. Boleh, berarti dicek terkecil. Misalkan terkecil 10.000. Terus siapa kan? Kita misalkan diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, bisa boleh gitu, Mas? Boleh, nggak apa-apa. Diurutkan dahulu, mungkin nanti kita yang pertama indeks 1 ditambah indeks 2. Oh, masih ada kesempatan lagi nih tambah indeks 3 gitu. Pelan. Misalkan ya, aku punya 10.000. Setelah diurutkan 14.000. Setelah itu 25.000, 25.000. Nah, selanjutnya ngapain nih setelah diurutkan ya, Mas Rahmat? Kita ambil nilai yang indeks pertama dulu. Oke. Terus siapa kan? Dijumlahkan dengan indeks yang ke-1. Oke, dijumlahkan 24 nih. Terus terus ngapain? Dicek dengan nilai uang yang kita punya. Oh, terus dicek 24 sama 50.000. Terus
masih bentar ini kan masih di bawahnya, masih di bawah. Oh, masih di bawahnya. Oke. Nah, kita Lanjut. jumlahkan dengan yang 25. Oh, ternyata 50.000. Ya, Terus, oke, berarti pas cocok. Jika lebih berarti cukup yang dua aja yang awal gitu. Nah, aku mikirnya gitu, Kak. oke, nggak apa-apa. Thank you. Sudah lumayan, tapi secara computational thinking-nya perlu diimprove untuk lebih detail. Tapi sudah bagus sih, algoritmanya masuk juga. Oke. Baik, ada dari kalian ada pandangan lain algoritmanya supaya ini cuma 3 ini Mas, lebih langsung ada variabel apa gitu. Apakah ada? Wow. Baik, saya lempar kalau gitu teman-teman semuanya. Ada yang mau share screen untuk tugas yang sudah selesai dari kalian untuk apa nih? Maximum by product. Ada yang sudah selesai? Tidak ada. Belum ngecek GitHub-nya kalian. Belum. Waduh. Oke, aku coba naik lagi. Mbak Anggi, sudah belum Mbak Anggi? Belum, Mas. Belum. Mas Nur Cahyanto? Belum Mas, karena tadi webnya error yang Oh awal iya. Webnya error. Oke. belum nonton videonya. Siap. Oh iya ya, errornya tadi ya. Mbak Steli? Belum, Mas. Belum. Mas Dani? Oh, enggak hadir. Mas Rifan? Mas Dani ya. Catat dulu, guys. Mas Rifan juga enggak ada. Mbak Tias? Belum, Kak. Belum juga. Belum, Kak. Belum, enggak apa-apa. Saluri Alam? Belum, Kak. Belum. Rian? Cek. Putri. Putri ini kelas ini ya, kelas E ya. Tadi izin ya. Atau hadir, Mbak Putri? Oh, izin kayaknya. Siti Muntaya? Belum, Kak. Belum. Felix gimana Felix? Nazri? Halo guys. Nazri nggak hadir ya Nazri ya. Oh iya. Nazri dari kelas Mbak Mutia? Mutia tadi kayaknya hadir. Oh ya hadir nih. Wah, mana nih Mbak Mutia nih ya. Oh iya hadir. Sudah belum Mbak Mutia? Belum, Mas. Oh belum juga. Mas Andi? Mas Andi nggak ada ya. Oke, siap. Oke, kembali ke Mas Azmi. Mas Azmi kayaknya sudah deh. Ya, Mas Azmi. Hadir, Mas Azmi. Masih kemut? Iya. Oh, Mas. Soal nomor 4, sudahkah bro kamu bro? Nomor 4 ya Mas. Kita lihat aja. Oke. Ayo coba share screen ya Mas. Dari sini aja nggak apa-apa. Oh, dari... Sudah di push? Oh, di ini ya, di GitHub. Yes. Oh, sudah. Good. Paling rajin nih Mas Azmi ini. Ya, dicontoh nih teman-teman. Kerajinan itu awal dari kesuksesan. Waduh. Gak apa-apa. Tapi teman-teman jangan khawatir, belum bisa Mas. Gak apa-apa. Nanti di soal nomor berapa berarti? 4 ya. 4 Java.
Baik, boleh dijelaskan, Bro? Algoritmanya Mas Azmi itu seperti apa nih? Nah, ini jelasnya Mas. Dimulai dari max buy aja nggak apa-apa. Oke. Jadi ceritanya Max Buy ini algoritma yang dipakai algoritma one method. Jadi ceritanya metodenya buat mencari gitu ya barang-barang apa aja sih yang bisa dibeli gitu. Dan masukannya kan sesuai dengan contoh yang ada di latihan, itu pakai minta masukannya juga integer sama array. Nah, lalu dibuat variabel in gitu ya. Ada n produk price buat simpen panjang dari in produknya gitu kan. Untuk integer min ini untuk nanti buat sorting, sama in simpan untuk buat sorting juga sebenarnya. Oh, sortingnya ini ya. Sortingnya pakai ini, sorting ini for ini. Iya, sorting selection sort yang kemarin. Yang ini. Nah, selection sorting itu materi kapan ya? Hari ini ya? Enggak Mas, beberapa hari yang lalu kalau nggak salah. Oke. Nggak apa-apa. Berarti ini intinya untuk sorting. Iya ada yang hari ini ya. Iya hari ini. Oh iya, antar. Aku habis ini tak jelasin. Aku lupa tuh, belum jelasin sorting sama searching ya. Apa tapi soal aja. Baik, intinya ini untuk sorting ya, Mas Azmi ya. Jadi dari 25 ini nanti dia jadi 10, 14, 25 gitu ya. Iya Mas. Oke, kita skip ya sortingnya, nggak apa-apa. Lanjut yang logic utamanya nih. Nah, lalu udah disorting, karena sudah disorting, jadi bisa ketahuan di awal karena kan kita pengen banyak barang yang kita bisa beli, artinya barang yang termurah diprioritaskan. Maka tadi kenapa harus dipakai sorting ke yang kecil, biar yang urutan awalnya angka-angka yang kecil gitu Mas. Jadi ketika di buy gitu ya, nah bisa dengan cara berapa sih yang bisa kita beli gitu kan, diintegrasi dengan array tadi. Jadi kalau misalkan uangnya udah masih lebih besar daripada apa yang kita mau beli gitu ya, maka uangnya bisa dikurangi lah, bisa dibeli. Monenya dikurangi dengan harga produk price yang mau dibeli. Lalu total banyak plus untuk menunjukkan barang itu udah kita beli. Nanti returnnya jumlah barang yang bisa dibeli Mas. Oke, good. Berarti intinya gini ya, ketika sudah diurutkan mana nih, misalkan 50.000, nanti dikurang perulangan dari awal sampai akhir, 50.000 ini dikurangi 10.000 ya. Oh, masih 40.000. Berarti kondisinya itu selama maninya itu lebih dari sama dengan produk price ya. Jadi apakah 50.000 itu lebih dari 10? Oh iya, maka dikurangi jadi 40 maninya. Lalu ditambah 50 dikurangi 14. 40 ya. 40 lebih besar dari 14. Terus dikurangi berarti berapa? 26 gitu kan. 26 berarti 2 produk. 26 kok 26 sih? Jadi 49 ya. 49 dikurangi 49 jadi 25 ya. 25.000. 25.000 sama 25.000. Oh sama. Dikurangi. Berarti habis sekarang 0. Ada 3 produk. 0 dikurangi 0 sama 25. Oh sudah minus. Ya udah selesai gitu kan. Baik, berarti ini lebih pengurangan. Secara algoritmanya sudah oke. Dari aku nggak ada masalah. Tinggal nanti kita bahas selection sort-nya ini. Dari kalian ada yang mau ditanyakan guys untuk soal yang nomor 4 sebelum kita ke soal yang terakhir?
Kalau ada silakan. Saya kasih waktu 1 menit atau 2 menit. Oke, ada ya? Ada. Ada yang open mic kayaknya tadi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jangan sungkan-sungkan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir ini adalah bagaimana kita itu mencari jumlah yang sama. Jadi misalkan inputnya itu string, array, atau list. Kita disuruh nyari nih, yang sama itu ada berapa dan apa. Golang ada 1, Rabi ada 2, JS ada 4. Oke, kita bicara algoritma dulu. Dari kalian kira-kira ada ide nggak nih? Mau diisi, dibuat apa gitu, teman-teman semuanya? Atau pakai algoritma apa gitu? Ada yang punya pendapat? Dipersilahkan. Ini soal terakhir nih, guys. Kalau ada, nice sih. Nggak ada. Nggak ada yang ini. Oke, saya tembak deh 1 orang. Random lagi 3 kali yang paling atas. 1, 2, 3. Mbak Mutia Zahro. Nah, yuk. Iya, Mas. Oke, Mbak Mutia. Kita itu ada ini, Mbak Mutia. Ada list JS, Golang, Rabi, JS. Nah, Mbak Mutia, kira-kira yang unik ini ada berapa sih, Mbak Mutia? Ada berapa kata yang unik? Dua kata. Apa itu? JS sama Ruby. Golang ini? Oh, yang unik. Yang unik kan JS, Golang, Ruby kan? Berarti berapa? 3. 3. JS jumlahnya berapa nih, Mbak? JS jumlahnya 4, Mas. 4. Kok tahu 4? Gimana cara ngitungnya? Kalau kita manusia tinggal dilihat, Mas. Cuman kan kalau Nah, itu masalahnya gitu kan. Otak kita itu diberikan kecerdasan luar biasa. Sekarang kita komputer nih. Komputer itu bisanya indeks 0, 1, 2, 3, 4 nih. Berarti kira-kira logikanya gimana nih? Supaya bisa ngitung, oh JS itu 4. Gitu. berarti kalau misalkan dibandingin gitu, Mas, kalau misalnya misalkan kata pertamanya sama-sama saya JS sama dengan JS, nah itu ditambah. Kayak gitu. Setelah itu, atau kita coba langsung ya, coba kita algoritmanya perulangan dari 0 sampai ke ini gitu kan. Misalkan perulangan JS nih, terus kira-kira mau ngapain nih, Mbak? Dibandingin, Mas. Bentar. Dibandingin. Berarti JS ini nanti dibandingin sama siapa nih, Mbak? Berarti for kedua, ada for di dalam for ya berarti ya? Iya. For lagi sama JS, terus dibandingin ini ya, JS sampai ke sini ya berarti ya? Iya, Mas. Oke, sekarang for pertama JS dibandingin sama JS, terus ngapain nih? Kalau misalkan sama ditambah. Sama, ditambah ke struktur data apa nih? Kita punya set, kita punya list, kita punya map, kita punya QU. Disimpan di mana?
di map ya Mas. Kan kalau set Boleh, set nggak itu apa-apa. kan nggak apa-apa. Tapi kalau set kan nggak boleh ada yang sama gitu. Sedangkan kalau misalkan ini kan kalau misalnya JS ini kan dia tetap 4 nih. Berarti kalau misalnya set itu kan 3 1 doang. Berarti pakai apa? Map ya tadi ya? Pakai map. Oke, berarti JS sama gitu kan. Berarti aku punya map, terus ngapain? Mapnya diapakan? Map itu Key-nya apa tadi nanti? Key-nya itu JS. Oh, terserah, nggak tahu aku. JS. Terus value-nya apa berarti? Value-nya 1. 1 atau 2? 2. 2 atau 1? Bentar. Ya, oke. Intinya gini, ngitung apa sih kita gitu kan? Hitung jumlah JS-nya. Berarti JS sama JS ini sama nih gitu kan? Terus kita ngasih di map gitu kan, JS value-nya berapa? Value-nya 2. Terus JS sama golang? 2. Berarti kan kalau misalnya kalau JS ke golang, berarti JS sebelum-sebelumnya itu udah termasuk kan Mas? Udah termasuk kehitungan seharusnya. Tadi kan for di dalam for ya. Misalkan JS ternyata sama nih sama JS gitu kan. Yang ini kok beda? Terus kalau beda ngapain nih rencananya? Kalau beda dibandingin lagi dengan kata selanjutnya. Oh, berarti next ya, skip ya. Skip. Rabi skip terus JS. Iya, terus ditambah lagi. Berarti ditambah sama berapa? Ditambah sama 1. Ditambah sama 1 berarti JS-nya berapa sekarang? Cuma 2 no? Tambah 2 berarti Mas. Ditambah 1 ditambah 2 gitu. 2-nya dari mana? Bentar Mas. Enggak apa-apa, tak kasih clue deh. 2-nya itu diambil dari map sebelumnya. Jadi nilai dari map JS sebelumnya itu berapa? 2. Nah, itu dari situ. Berarti kan map JS sebelumnya ditambah sama value yang sekarang. 1. Ya, sama 1. Berarti sekarang map JS berapa value-nya? 3. Sekarang ketika kena ini dibandingin lagi kan sama, berarti 3 ditambah 1. 4. Oke, selesai nih perulangan gitu kan. Terus sekarang perulangan kedua. Loh, kok ada JS lagi gitu kan. Terus ngapain nih? Perulangan kedua. Lewati atau gini, kalau kedua dicek dulu di map itu KJS itu sudah ada atau belum. Nah, kita kasih dulu. Ada nggak map JS? Ada. Berarti kalau ada ngapain? Berarti kalau ada dilewati. Good. Sekarang golang ada nggak di map tadi? Belum ada. Berarti sekarang map golang berapa nilainya? Map golangnya itu berarti 1. Dibandingkan sama kanannya ya. Sama Rabi JS berarti kosong semua ya. Iya. Terus Rabi itu di mapnya nggak ada ya. Iya. Berarti 1. Nanti dibandingkan sama Rabi ada. Berarti Rabi sekarang berapa? 2. Oke, nanti kalau sudah dapat, misalkan sudah dapat mapnya nih, selesai semuanya gitu kan, terus di outputkan jadi seperti ini. Iya. Oke, thank you Mbak Muti ya. Itu sudah benar teman-teman algoritmanya, tapi time kompleksitasnya masih tinggi. Di mana 1 ini itu dicek sama yang lain. Berarti kan for di dalam for itu terlalu cost-nya lumayan gitu kan, lumayan tinggi. Nah, sekarang gimana supaya cuma 1 kali for? Ada yang punya ide nggak 1 kali for? 1 kali perulangan. Mungkin pakai set Mas. Pakai set, misalkan JS
Terus value-nya nanti disimpan di mana? Jadi nanti bikin satu variabel baru gitu, yang misalnya tipenya set string, Set terus string. nanti ya, terus nanti yang array-nya ini dimasukin ke set string-nya itu, terus nanti di for gitu. Misalkan ya JS tak masukkan ke set, berarti kan setnya sekarang ada JS, ya nggak? Enggak, Mas. Satu array ini, misalnya array ini dinamain input, ini kan array kan, Mas? Yes, array, ini array. Terus nanti Diapakan? dimasukin ke set gitu. Dimasukin ke set, berarti tinggal JS golang Rabi ya, Iya. tinggal 3 ya. Iya. Nah, sekarang gimana cara ngitungnya 1, 2, 4 ini gitu? Terus di for kan gitu, Mas. Biar nanti For. ya dibandingin dari variabel yang ya. Jadi dari 3 itu dicari ya, JS-nya atau ada berapa gitu ya. benar, Mas. Terus disimpan di mana? Nanti mungkin ada count-nya sendiri gitu sih. Jadi Count-nya mau disimpan di variabel integer aja, atau mau disimpan di mana? Misalkan, saya belum ngerjain, Mas, tapi saya ditaruh integer aja. Oke, nggak apa-apa. Niatnya bagus untuk memperpendek yang unik, tapi jeleknya adalah kalau algoritma seperti itu nggak bisa nyimpan value-nya. Variabelnya terlalu statis nanti. Kalau misalkan ada 1000 yang beda, 1000 variabel, ya pusing gitu kan. Nanti bisa sih ada 2 set. Set yang pertama untuk stringnya, set kedua untuk value-nya. Tapi itu nggak efektif. Nah, yang efektif tetap pakai map. Jadi solusi yang termudah itu pakai map. Kenapa? Karena di map itu bisa nyimpan 2 value, key sama value-nya. Key-nya itu JS, value-nya itu 1 ini. Jadi bisa 2 pasang itu dan lebih mudah. Itu. Nah, thank you Mas siapa tadi yang sudah membantu ini. Thank you ya atas ininya. Good. Terima kasih. Aku coba skip ya. Aku langsung kasih jawabannya. Jadi kalian pertama, misalkan ada input JS golang JS ya. Itu kalian buatin map dulu. Map key-nya itu string, value-nya itu tipenya integer. Fungsinya string untuk apa? Nyimpen JS golang Rabi JS. Nah, ingat di map itu otomatis key-nya itu pasti bersifat unik. Kalau kita input JS terus input JS lagi, itu pasti yang disimpan cuma JS1. Kita tinggal mainkan value-nya aja. Nah, di sini itu cuma 1 kali for. For-nya itu misalkan JS. Nah, di JS itu kita langsung masukkan ke map result V itu JS-nya. Masalahnya adalah value-nya berapa. Nah, value-nya itu dicek dulu di map. JS itu di map ada atau enggak? Kalau ada, berapa, gitu kan? Kalau ada, true kan? Berapa, dan tambah 1. Kalau enggak ada, kasih 1. Berarti sekarang JS 1. Terus next ke JS ini. JS, map-nya sebelumnya berapa? Oh, map sebelumnya itu enggak 0, tapi nilainya 1. Maka tambahkan 1. Sekarang 2 JS, gitu. Terus next golang kosong, sekarang 1. Ruby 1. Ruby map-nya tambahin 1. JS tadi 2, tambahin 3 sama 4. Selesai. Terus dikeluarkan. Pakai for lagi. Dari key set-nya, dari key-nya tinggal pilih aja. Key-nya apa. Terus map-nya itu berdasarkan key itu value-nya berapa. Nah, udah. Simple sih. Selesai. Nah, ini level-level untuk hacker besok ya, guys. Dari kalian ada yang mau ditanyakan nggak? Dari soal yang terakhir dulu ini. Mas, jadi yang di put itu bisa dimasukin kondisi ya, Mas? Bukan kondisi sih, ini tetap yang diinputkan value-nya. Cuma aku ada kondisi ketika input itu, Mas Azmi, aku ada kondisi nih. Kondisinya itu misalkan di JS ya, Mas Azmi. Ketika di JS ini ada nggak map dengan KJS? Apakah
result apakah map dengan KJS itu tidak sama dengan 0, kira-kira 0 atau bukan waktu iterasi pertama? Bukan, Mas. Berapa value-nya ketika Yes. result get JS itu value-nya apa? 1. Kan masih kosong iterasi pertama. Oh iya, masih kosong. Berarti berapa? Kosong. Kalau kosong nilainya 0. 0. Berarti ketika iterasi pertama result get JS itu 0 atau tidak 0? 0. 0. Berarti ini kondisinya false gitu kan, karena dia 0. Sedangkan ini tidak sama dengan ini. Kalau true tanda tanya, kalau true ke sini. Kalau false, kalau 0 berarti kasih nilai 1. Berarti yang value-nya itu yang 1 ini. Jadi bukan nyimpen kondisi tapi nyimpen value-nya. Begitu. Ini lebih simple, namanya itinerary condition. Satu line. Nanti kalau misalkan CS yang kedua nih Mas Asmi, CS kedua itu 0 enggak nilainya? Sudah enggak, dia ditambahin. Berarti kan sudah tidak sama dengan 0 kan? Berarti benar ya. Berarti ke sini. Sekarang result get JS itu berapa value-nya sebelumnya? 1 ditambah 1 aja, Mas. Berarti berapa nilai sekarang? 2, Mas. Nah, JS bernilai 2. Dah gitu Mas. Baik, dari kalian ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah sudah cukup? Baik, aku coba membahas berkaitan dengan sorting dan searching ya teman-teman semuanya. Sorry, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita akhiri nih untuk yang penugasan. Kalau ada silakan. Sebelum kita masuk ke ngasih materi berkaitan dengan sorting dan searching ini penting sih. Kalau nomor teori nggak terlalu. Yang penting itu searching sama sorting. Silakan. Ya, saya mau tanya tadi kenapa kok nggak disarankan pakai set gitu, Mas? Dipakai map gitu. Oke, kalau set itu kan misalkan aku buatin set ya bertipe string ya, Mas Rifki ya. Misalkan map, gitu kan. Terus ini aku kasih set. Nah, seperti ini ya. Sorry. Wih, mana wih? New headset. Nah, headset ini fungsinya kan akan menyimpan map ini akan menyimpan cuma satu value kan, JS sama Rabi, ya nggak Mas Rifki? Iya. Nah, sekarang gimana cara nyimpen JS itu jumlahnya 3, jumlahnya 1, Rabi jumlahnya 2. Gimana nanti nyimpennya? Pakai set. Cuma pakai apa? Array biasa integer. Pakai integer array. Sorry, ini integer. Isinya apa nanti di array integer ini? Itu nanti kan ada ruang-ruangnya. Ruang-ruangnya ada berapa ruang rencananya? Ya itu sesuai 3. Kalau misalnya 3 berarti nanti di dalam array-nya set size misalnya atau length. Nanti kan udah langsung bisa bikin 3. Nanti ketika count-nya itu masuk ke 0 gitu kan, langsung ngitung yang JS terus buat count-nya kedua. Jadi tadi itu ya JS nanti perulangan ke sini ya, JS disimpan di sini. Ya. JS akan seperti ini JS.
JS gini atau seperti apa? Cuma menghitung jumlahnya aja. Ngitung jumlahnya aja. Berarti ini nanti JS jumlahnya ada 3 disimpan di sini kan? Iya. Golang 1, rabi 2. Nah, kira-kira lebih ribet nggak kalau ada 2 variabel yang mempunyai relation seperti ini? Iya, lebih ribet. Lebih ribet. Nah, makanya pakai map. Map itu nanti bisa satu pasang. JS 3 gitu kan? Golang 1, rabi 2. Nah, enaknya gitu pakai map dibandingkan set atau list atau begitu. Tapi kalau dilihat dari time complexity-nya kan akhirnya jadi ONM kan itu. Yang set tadi ya. Iya, kalau Ya. yang pakai map. Kalau pakai map kan itu ada 2 kali for kan. Oh, ini 2. Ini nanti ini ON ya. Sorry, aku coba lihat. Ini ON. Ini O3. Ini kan enggak ON ya. Oke, tapi misalkan anggap aja planter hurufnya beda semuanya, maka ON, berarti ini maksimal. Berarti O2, 2N. Nggak apa-apa. Terus sekarang kalau yang set, berarti kan perlu set ini kan perlu dilakukan perulangan, gitu kan? Atau Nggak perlu kan. Sifatnya set convert. kan cuma bisa masukin satu saja yang sama. Ya, sekarang gimana cara convert list ke set? Aku lihat di Google sih mas. Nggak apa-apa, berarti kan di sini akan convert dari list ke JS ya. Ya. Nah, dari list ke JS, list ke set ya. Oh, ya. Nah, sekarang ini ada time complexity-nya nggak nih ketika dia convert list ke set? Kalau Kira-kira. saya sih nggak ada sih mas. Pakai collection soalnya. Oke, sebenarnya kalau dipecah, dilihat di dalam collection, sebenarnya ada time complexity nggak kira-kira? Kurang tahu ya. Pengen tahu, baik, anggap aja nggak ada lah ya. Sebenarnya mungkin bisa ada, mungkin bisa enggak juga. Aku juga nggak tahu jawabannya, tapi bisa jadi ada dia akan convert ON, atau bisa jadi dia nggak ada. Tapi kalau nggak ada, gimana gitu kan caranya gitu kan? Ini kan disimpan di dalam RAM gitu kan. Terus dia nyimpen jadi 3. Nah, gimana caranya? Kecuali kalau sudah terindeks, harusnya list nggak punya indeks. Nah, kemungkinan kayaknya sih ada time kompleksitasnya. Tapi nggak apa-apa, kita anggap X-nya time kompleksitasnya 1. Berarti sekarang tinggal dicari gitu kan ya, Mas Rifki, JS ke 6 ini ya. Ya. Nah, berarti misalkan ini juga unik nih misalkan. Berarti ini ada N. Berarti kan 1N ini akan perulangan ke ini. Ya. Berarti kan for di dalam for nggak sih? JS nyari ini. Golang nyari ini. Rabi nyari ini. Berarti time kompleksitasnya apa? Kan cuma sekali aja. Oke, sekali ya. JS. Enggak sih 3 kali sih. Ya kan? 3 kali atau sekali? 3 kali sih. Oke, 3 kali ya. Misalkan ini cuma 3, tapi misalkan ini beda semua, berarti kan ya sebanyak N kan. Berarti kan ini perulangannya kan ngecek semua ini, ya. Berarti ini sudah N. Sekarang golang ngecek semua nggak? Iya, ngecek semua. Iya, berarti kan for di dalam for nggak? Iya. Berarti O apa? N kuadrat. Oh, N kuadrat. Lebih panjang nggak? Iya sih, lebih panjang. Panjang. Oke. Begitu, Mas Rifki, semoga menjawab. Apa menjawab? Cukup. Terima kasih. Oke. Nice pertanyaan. Thank you, bro. Silakan, ada yang lain? Mas, mau nanya Mas, buat silakan, di silakan. Putnya mana putnya? Oke. Di 18 itu berarti kalau yang pertama misalnya JS kan, dia berarti masukin yang pertama kan. Kalau misalnya yang kedua berarti dia
tinggal ngecek doang Mas, nggak ngebuat lagi ya? Yes, jadi kalau misalkan jadi di map itu kalau ada yang sama itu sama struktur datanya itu cuma diganti value-nya aja. Jadi JS kita put JS1 sama yang kedua JS2 nanti akan value-nya akan ke-replace, tapi JS-nya itu cuma unik karena sifatnya map itu yang unik itu K-nya gitu. Jadi nggak buat JS1 enggak, tapi JS1 terus kalau kita put lagi value-nya aja yang berubah gitu. Oke. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman semuanya? Oke ya. Semoga bisa bermanfaat untuk section ini. Mari kita ke searching teman-teman semuanya. Jadi di searching ini adalah bagaimana cara kita mencari sebuah data. Algoritmanya kira-kira kayak apa gitu. Yang paling simpel kayak tadi min sama max. Searchingnya langsung kita brute force. Langsung kita jejer perulangan dari 0 sampai SKN. Dicocokkan sama atau enggak? Apakah boleh? Boleh, enggak masalah gitu kan. Nah, itu namanya adalah linear search. Jadi perulangan misalkan ada sebuah elemen, kita suruh nyari X gitu kan. Itu diperulangkan semua datanya diiterasi, dicocokkan. Kalau ada yang cocok ketemu. Nah, tapi misalkan yang ketemu itu di belakang, berarti kan diperulangkan semuanya. Maka namanya ON atau linear search. Ini yang paling gampang. Dari sini dulu, ada yang mau ditanyakan guys dari kalian? Baik, ada ya. Sekarang pakai namanya built-in search punyanya si Java. Nah, punyanya si Java itu lebih mudah. Ini ada built-in sort juga, ada built-in search juga. Nah, built-in search itu gimana? Jadi dia itu pakai namanya binary search. Binary search itu akan kita bahas di video hari Senin ya, hari Senin itu kita membahas binary search. Nanti kalian tapi tetap belajar ini ya, belajar OOP ya, tugas problem solving kan minggu, gitu kan, datanya mundur, tapi Senin nanti kalian tetap belajar OOP. Tapi tugasnya itu kan 2 section, dua hari, berarti nanti hari Selasa datanya. Nanti di hari ini kita akan mereview HackerRank sama mereview problem solving semuanya. Sekarang kita di searching. Oke, binary search itu simpelnya kayak kemarin. Jadi ada sebuah data kayak gini, itu dipotong tengahnya. Dicocokkan nih, tengahnya misalkan tengahnya 24, kita nyari 16. Berarti kan 16 kurang dari 24, berarti bagian ini nih. Yang kanan itu nggak usah dicek. Nanti dari 4 ini dipotong setengahnya lagi. Sampai dicocokkan nanti ketemu atau enggak. Itu algoritma binary search. Atau kalau nggak pingin ribet, itu pakai fixnya collection nggak apa-apa. Tapi kalau yang sekarang jangan. Tapi kalau nanti di project itu nggak apa-apa. Prefer kalau sekarang kalian sorting itu binary search itu sendiri ya, sendiri. Jadi ngoding sendiri. Walaupun sudah ada, tapi kita kan membentuk engineer yang bisa filosofinya gitu kan, semacam itu. Nah, tapi syaratnya binary search itu harus datanya terurut dulu. Kalau nggak terurut nggak bisa. Kalau nggak terurut caranya ya linear search dicek satu-satu. Tapi kalau mau lebih efektif, OLOG-N itu pakai binary search. Tinggal pakai package-nya collection, terus panggil metode binary search. Isi array atau listnya apa, value-nya apa yang dicari. Udah selesai sih itu teman-teman. Seperti itu untuk namanya built-in search. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk pencarian data menggunakan built-in?
Baik, tidak ada ya. Aku lanjutkan ke sorting. Nah, sorting ini yang lumayan penting nih. Sorting itu untuk mengurutkan sebuah data. Misalkan kayak gini, supaya terurut gimana Mas? Gitu kan caranya. Oke, caranya adalah bisa pakai namanya selection sort, atau bisa pakai counting sort, atau merge sort, atau pakai kok golang ya ini, atau built-in sortnya punyanya si Java tadi kayak tadi ya, pakai ini untuk melakukan sorting. Nanti kalau di HackRank itu nanti kalian ini bukan apa namanya logic utama ya, itu silahkan nggak masalah selama HackRank-nya bisa. Tapi saranku sortnya itu kalian manual. Manual itu misalkan kalian mau pakai selection sort, itu nanti kalian boleh mau copy paste boleh, karena bukan utama. Harusnya HackRank itu nggak ada searching yang utama. Kalau pendukung nanti di HackRank itu kalian boleh kalau mau nyari referensi. Tapi kalau yang logic utama itu nggak boleh. Jadi untuk sorting itu nggak boleh. Kalian boleh pakai seperti ini, silahkan. Nah, sekarang kita akan coba filosofi dulu. Namanya adalah bubble sort. Bubble sort sebelum kita yang paling lumayan apa ya, lumayan mikir lah selection sort sama counting sort ini. Kalau bubble sort, bubble sort mana nih? Oke, ini aku langsung pilih diagram aja ya guys, biar lebih kalian memahami. Nah, ini aja deh. Nah, misalkan ada sebuah integer 7643. Terus ngurutkannya gimana gitu? Kalau kita otak kita berpikir langsung, oh 3 pertama, 4 kedua, 6 ketiga, 7 paling belakang. Wah, otak kita cerdas gitu kan? Belum tentu. Ini cuma 4 data. Kalau ada 100.000 data, otak kita mau nyaken kayak apa gitu kan? Yang bisa siapa? Komputer gitu kan? Jadi komputer itu menang ketika datanya banyak. Kita itu menang ketika datanya sedikit, cepat gitu. Oke, sekarang gimana logika komputer gitu kan? Oke, kita pakai namanya algoritma bubble sort. Jadi 7643 ini nanti perulangannya itu for di dalam for. For pertama dimulai dari 7. 7 nanti dibandingkan sama 6. Nah, 6 sama 7 itu lebih kecil mana nih? Oh, lebih kecil 6. Maka di swap, diganti sehingga 6 jadi 7. Nah, terus selanjutnya next, 7 sama 4 lebih kecil mana? Oh, lebih kecil 4, swap lagi. 4-nya di sini. Terus 7 sama 3. Oh, 3 lebih kecil. Nah, jadi nantinya gitu kan, yang paling kanan itu nanti yang paling besar. Jadi yang paling kanan itu nanti yang paling besar. Jadi ini nanti 7 sama 3 seperti ini. Lalu for kedua itu tetap dimulai dari awal, tapi nggak sampai terakhir, tapi 6 sampai sini dok. Jadi 643 aja yang nanti di ini. Terus di handle 6 sama 4 lebih kecil mana? Oh 4, di swap sehingga gitu kan. Terus 6 sama 3 lebih kecil 3. Nah, seperti ini. Terus step ketiga, 4 itu nanti cukup perulangan sampai sini. Karena ini sudah paling besar paling kanan. Terus nanti di swap 3 sama 4 akhirnya terurut. Nah, itu namanya algoritma bubble sort. Gimana mas algoritmanya? Wah, cari di internet banyak sih. Baik, seperti itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dari kalian? Untuk sorting ataupun searching, algoritmanya dulu nih, biar lebih mantap.
Oke, nggak ada ya. Oke, selanjutnya berkaitan dengan apa yang kedua itu selection sort ya. Selection sort itu nanti aku lupa sih selection sort. ON kuadrat ya. Oh ini kalau nggak salah ini itu harusnya Hubble sort nih, selection sort sama Hubble sort hampir sama nih algoritmanya. Dia membandingkan yang paling kecil, terus di apa namanya, yang paling minimal, terus yang minimal di lupa selection sort itu gimana? Selection sort. Oke, ini image. Kita lihat selection sort. Gambarnya aja. Paling enak belajar dari gambar. Oke. Dua iterasi pertama. Jadi nanti for step yang ke-0. 20 sama 12. Dicari nilai indeks minimal. Oh, yang minimal indeks 1. 20 sama 12 gitu kan. Terus next, 12 sama 10 lebih minimal mana? Oh, lebih minimal indeks 2. 10 sama 15. Oh, 10. Gitu kan. Terus nanti next sama 2. Oh ya, indeks 2 gitu kan. Akhirnya nanti di swap nih. Ketika sudah terakhir, sudah mentok gitu kan, maka yang paling awal itu diganti atau di swap dengan yang paling minimal 20 sama 2 gitu kan. Berarti sekarang ini 2, ini 20. Next, sekarang ke 12 sama 10 lebih kecil mana? Oh, indeks 0, 1, indeks 2 gitu kan. 10 sama 15, oh tetap 2 gitu kan. 10 sama 20, oh tetap 2. Maka yang bagian ini nanti akan di-switch sama yang 10 gitu. Jadi ini 10, di sini 12. Nanti 12 sama 15 dicek. Udah selesai. Itu nanti pakai selection sort namanya. Oke, dari sini kalian ada yang mau ditanyakan dulu algoritmanya. Untuk eksekusinya gimana, Mas? Ini nih, sudah ada nih. Kalian bisa cek aja. Oke, yang terakhir counting sort. Nah, counting sort ini gimana, Mas? Itu kan sebenarnya banyak algoritma untuk sorting, teman-teman. Ada merge sort, ada yang lain. Dipilih yang time kompleksitasnya yang paling kalau bisa log n ya. Kalau n kuadrat itu terlalu mahal cost-nya. Oke, nah di sini teman-teman, kalau counting sort itu nanti itu 1 4 1 2 7 4 1 4 1 2 7 5 2 1 ntar aku lupa sih counting sort itu gimana ya. Ntar kita itu 4 2 8 3 1 1. Nah, itu nanti akan dipilih yang paling maksimal kalau nggak salah, misalkan 8. Maka di 8 ini nanti itu dibuatkan semacam array 0 sampai 8. Nah, terus nanti diisi apa namanya, diisi nggak ya? Lupa guys untuk counting sort. Harusnya dia nanti buat array, terus nanti 1 itu sebanyak 1, 2 itu sebanyak 3 ya, kayak gini nih. Outputnya 1, 2 aku lupa. Oke, nah ini skip dulu ya. Wah, lupa guys, counting sort. Ini harus mikir nih. Tapi algoritmanya sudah ada gitu kan. Tinggal di-execute aja. Kalau sekilas ya, dia nanti akan buatin semacam array sebanyak
jumlah elemen gitu kan, jumlah elemennya itu nanti ada berapa, lalu perulangannya itu nanti setiap array itu akan diisi sama counternya, misalkan satu itu nanti ada berapa banyak. Nah itu nanti langsung bisa dilakukan semacam sorting dari depan sampai ke belakang dari kita punya mapping array tadi itu. Wah bingung mas gitu kan, ya udah jangan terlalu ini sih teman-teman, nggak apa-apa ini dipahami. Ada merge source ini yang paling efektif nih, log n. Nanti teman-teman coba, kalau masih belum paham nggak apa-apa, kalian bisa implementasi aja gitu kan. Oh ini bagus untuk sorting, di copy paste nggak masalah untuk sorting gitu kan. Tapi ketika nanti sebelum kita akhiri ya, ketika kalian nanti di industri itu, ketika di rekrutmen biasanya akan ditanya nih, kamu bisa algoritma sorting apa gitu kan. Oh saya bisa merge source, wah itu bagus gitu kan, tahu mendalam, tahu filosofinya dan lain-lain. Sebenarnya mudah sih, mudah aja sih, tinggal dipahami logik alurnya aja. Cuma sekarang perlu fokus sih memang seperti itu. Tapi mudah aja teman-teman semuanya. Jadi algoritma sorting itu cukup urgent untuk kalian pahami. Minimal counting sort atau merge source untuk kalian pahami. Karena nanti akan ada biasanya dari interviewer itu, ini bisa dioptimasi nggak nih dari bubble sort menjadi apa gitu. Itu dari pengalaman teman-teman yang join di company unicorn company ya. Jadi salah satu penting juga. Oke guys, rasa seperti itu. Sebelum kita akhiri, dari kalian ada yang mau ditanyakan? Oke, good. Kalau tidak ada teman-teman semuanya, happy weekend. Weekendnya terganggu dengan tugas hacker rank besok, gitu kan? Sama tugas ini. Tapi nggak apa-apa, anggap aja itu sebagai aset kalian untuk tahun-tahun ke depan. Dipaksakan aja, cuma 2 bulan aja teman-teman semuanya. Cuma 2 bulan untuk belajar, dan itu nanti teman-teman jadi aset supaya bisa bekerja, cari uang, menafkahi keluarga gitu kan. Itu akan mempunyai value yang lebih oke lah gitu. Baik, terima kasih banyak, tetap semangat, happy weekend, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya.